Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Yang dari ujung Indonesia hingga ujung Indonesia. Jadi kali ini saya lagi kayaknya eh, nggak survival dulu mencari bahan makanan. Kenapa? Karena sambil mencari tahu aja gitu, sambil jalan-jalan, sambil ngevlog aja. Karena belum tepat. Ini saya lagi bareng sama teman yang baru datang dari Bandung. Dia berkunjung atau bermain silaturahmi ke kampung. Senang katanya guys. Ya di kampung seperti inilah. Betul. Jadi di lembur mah plong di lembur di alam pres. Stres. Turun nama itu orang ayah alaun keyep dipasak. Belum siap guys. Jadi ini di dalamnya seperti yang ada di atas itu bukit atau pergunungan. Marif. Mina airin wal faidin. Tamang. Yang dikir. Jalan-jalan ya. Jadi di atasnya itu perbukitan atau gunung yang lawang bener. Yang dari perkampungan itu lumayan cukup jauh, memiliki jarak yang di estimasi perjalanan dari perbukitan dari perkampungan hingga puncak itu kurang lebih sekitar 1 jam, kecuali kalau sudah mengetahui medan ya, jadi bisa atau 20 menit bisa sampai, 30 menit bisa sampai gitu. Tadi dia muter naik. Dan sekarang lagi musim hujan, jadi jalannya terada disesorodot guys. Tapi kelebihannya musim hujan yaitu tadi adem, sejuk, ngeri sedap bener. Di sini ada 2 perbatasan yang memiliki 2 arah jalan. Kalau yang saya ikuti ini menuju ke persawahan. Ji, itu ranggona enak euy. Asik banget, Cok. Ada jeruk juga. Ini guys, tuh teman-teman ya. Di depannya ada kolam. Ikannya banyak juga, udah besar-besar. Terus di sininya ada saung, kandang tempat tinggal kambing. Berikut orang juga enak di sini, nyaman. Nah, di sini ada tiker. Tuh ya kan. Di sini ada hawu. Nah, ini kita nyalain ya. Nyala. Jadi nggak cocok. Udah nyala. Jadi itu cara menyalakan perapian ketika menggunakan kayu bakar. Cukup simpel sebenarnya, cuman bagi yang kurang paham untuk menyalakan kadang nggak bisa langsung nyala. Kenapa? Karena posisinya itu susah untuk dinyalakan gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya si kayunya itu basah, jadi susah untuk dinyalakan. Nyala itu. Jadi kalau di kampung itu, ciri khas untuk menyalakan apinya memang menggunakan perapian yang dibangun dari kayu bakar teman-teman. Di dalamnya ada kambing. Gede-gede kambingnya, oi. Mantap pokoknya mah. Kambingnya mantap banget. Tuh. Dengerin.
bunyi teman-teman ya. Nah itu tanda sebentar lagi mau ngegolak mendidih ya. Tanda sebentar lagi mau ngegolak mendidih. Jadi mendidih itu artinya sudah matang dan siap untuk disajikan untuk membuat minum atau bikin kopi, bikin teh. Enak banget lah di alam itu seperti ini. Jadi seperti saya tadi bilang teman-teman ya, mungkin kali ini saya nggak bikin konten survival dulu karena rencananya tadi saya mau ngambil bambu, mau ngalah awi ya. Awi itu seperti apa teman-teman? Nah ini bambu. Bagi yang belum tahu ya, nah kayak gini, kalau di sini dipakai pembatas buat agar hama hutan yang biasa makan ikan itu nggak langsung ambil, makanya dibatas menggunakan pagar bambu yang sebesar-besar ini gitu. Nah tadinya juga saya mau ke hutan, rencana mau ngambil bambu, nggak survival ya. Tadinya saya mau ke hutan, mau ngambil bambu, tujuannya mau bikin kandang buat kelinci. Nah sayanya mau langsung ambil sendiri, juga nggak tengenahan lah ini. Tuh orang tempatnya apa pokoknya begitu, jadinya di cancel dulu lah, besok lagi aja. Yang penting kita doakan orang yang sakitnya cepat sembuh teman-teman ya, amin. Buat siapapun teman-teman dimanapun berada, dari ujung dari Sabang sampai Merauke, seluruh teman-teman yang ada di muka bumi, doa terbaik, sehat-sehat pokoknya gitu guys. Siap. Sarang burung di atas pohon. Sarang burungnya itu sarang burung yang biasa nempel di kayu. Jadi kalau di gunung kalau sarang burung itu kan beberapa jenis ya teman-teman ya. Ada yang bentuknya dipakai ranting-ranting, daun-daun, ada juga yang melubangi pohon atau di tanah gitu. Kita naik ke atas. Di sebelah sini ada pohon-pohon yang bentuknya seperti ini teman-teman tuh. Kita naik lagi ke atas. Nah ini. Dan di sini juga ada daun. Seperti daun talas, tapi ini talas gunung teman-teman ya. Jadi bawahnya itu ada serabutnya atau ada seratnya yang buah yang seperti ubi ya, itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi dengan cara direbus, juga bisa dikonsumsi. Lalu ini daun pandan gunung yang kalau orang tua zaman dulu ini bisa digunakan untuk digunakan bahan tikar. Kalau nggak salah ya, dijadikan bahan untuk bahan tikar. Itu dengan cara disebit, lalu dibiarkan kering, disebit lalu diambil daunnya. Dan pandan ini ada dua jenis. Kalau yang di kampung, pandan itu bisa digunakan untuk pewangi ketika memasak sesuatu, misalnya kayak bikin kolak, bikin
apa itu namanya teh? Kolak singkong, kolang kaleng, atau masak-masak bumbu lainnya. Biasanya digunakan untuk itu pandan yang biasa digunakan untuk makanan lain. Kalau ini pandan yang tumbuhnya di hutan, di gunung, tapi ini tidak bisa dijadikan bahan campuran makanan. Dan seratnya di sini ada cucuknya tuh. Ini tajam sekali. Nah, ini tajam, bahannya juga keras. Itu pandan gunung teman-teman ya. Kita turun lagi. Jadi barusan dapat nembak nih guys. Katanya dapat manuk piit. Jadi manuk piit itu kalau di kampung saya mah masih banyak teman-teman. Di kampung saya masih banyak manuk piit. Jadi kalau misalnya ditembak, dibakar, enak banget karena si manuk piit itu memiliki ciri khas yang wanginya itu sangat enakan lah. Dicolok, dipanggang, kriuk-kriuk asli. Tadi katanya jatuh di sekitaran sini. Kalau ini bibit pohon mangga, tapi ini bukan mangga yang seperti di depan rumah ya. Enggak, ini lebih ke apa namanya, mangga lain kaweni itu namanya sebut teh. Tuh seger banget. Wanginya. Ini dikasih lalapan, dikasih sambal enak. Rasanya pahit. Rasanya ada pahit-pahitnya, ada manisnya, tapi lebih condong ke pahit. Lalu di sini ada pohon kopi, teman-teman ya. Tuh. Ini buah-buahnya. Nah, guys. Saya juga menemukan sayuran. Dan ini nama jenisnya pohon harendong. Ini pohon harendong. Dan ini bisa dijadikan bahan buat sayuran. Dilalap juga bisa, direbus, atau dimentah juga bisa. Ini nama jenisnya pohon harendong. Ini ada buahnya, bentuknya kecil, masih hijau. Lalu nanti setelah tua menghitam, manis, dan bijinya itu ada kerenyes-kerenyes gitu. Nah guys, kita dapat target guys. Mana? Wih, bener dapat ini. Nah, nah ini kabur guys, kabur. Oh, ini jenis burung piit yang tadi saya bilang. Kalau yang di atas tadi kita nggak dapat, tapi ini dapat tuh. Ini kena ditembak. Nah kalau burung-burung kayak gini mah masih aman untuk dikonsumsi. Beda dengan burung-burung yang masih dirawat di alam, banyak lah ya. Nah ini mah nggak apa-apa, kita bakar ya. Ini caranya, nanti aku kasih tahu ke teman-teman. Oh ini di atas ada sayangnya guys. Tuh. Kelihatan nggak? Oh. Sayang manuk piit kandangnya. Dan ini kandang, ini burung piitnya.
Nah teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan buruan, yaitu sejenis burung piit. 1 biji doang sih, gak apa-apa lah ya. Daripada kita dibuang cuma-cuma, mendingan kita bakar. Nah ini belegerna bentukan burung piit itu seperti ini guys. Lalu kita panggang dulu. Dipanggang tujuannya agar ketika kita bakar supaya tidak menyentuh api gitu guys. Di sawah-sawah sebenarnya banyak ini. Biasanya si burung piit ini lebih cenderung atau membuat sangkarnya itu di bawah pohon kelapa, di atas pohon kelapa. Kita bakar aja. Bagusnya lagi kalau misalnya si burung ini banyak, wah enak lah pokoknya. Di sate gitu guys. Nah, kan ini ada bulunya, nggak dicabut nih teman-teman ya. Kita bakar bersama bulunya. Tapi kalau banyak si burungnya mungkin kita ambil-ambilin dengan bulunya. Tapi dikarenakan kita cuma 1 biji doang, jadi kita bakar saja dengan bulunya. Dulu di saat saya kecil teman-teman ya, sekitaran SD lah. Kalau kegiatannya itu bermain di sawah, terus targetnya itu mencari makanan ya seperti burung, terus makanan-makanan lain kan banyak di alam itu. Cuman dulu nggak bisa berbagi ke teman-teman agar teman-teman bisa melihat bermain orang kampung atau anak kampung itu seperti apa gitu dulunya. Kalau saya dulu memang kegiatannya seperti ini di saat kecil pun. Mainnya itu di alam. Terus di kali, kalau sekarang di kali-kalinya itu sudah berkurang seperti udang, ikan-ikan kecil. Itu di kali itu udah mulai surut karena diambil-ambilin dengan cara di strum, makanya punah sampai ke yang kecil-kecilnya gitu. Kalau dulu mah hanya menggunakan tangan itu sudah bahagia, dan di bulan yang akan datang si pertumbuhan ikan yang kecil itu sudah membesar kembali. Kalau sekarang itu udah musnah dari yang kecilnya. Begitupun juga soal udang teman-teman. Gosong seperti ini penampakannya setelah kita bakar. Iya, gue juga tahu lombe. Ada yang mau nyobain? Ada yang mau nggak? Nah, kita kan sambil makannya sambil gini guys. Sinilah. Sini sambil ngeliat kebun ya nggak? Tuh sambil ngeliat kebun guys. Nah tadi kita dapat ini burung pipit yang sudah dibakar, gosong. Wanginya itu enak banget. Gurihnya. sedikit leci. Jadi si burung pipit ini guys memiliki wangi khas. Ketika dibakar ini wanginya itu harum gitu. Dagingnya dikarenakan tidak dikasih bumbu. Jadi meskipun tidak dikasih bumbu,
Oh, Jadi si dagingnya ini sudah memiliki sudah memiliki bawaan rasa tersendiri, yaitu ada rasa-rasa gurih. Jatuh. Enak banget. Enak banget. Wangi, gurih. Sayang aja nggak banyak. Kalau banyak mah, jadi kalau banyak mah di dalamannya kita buka, kita seset, kita buka dalamannya. Siapa tahu lagi bertelur ya kan? Ada bibit-bibit telur gitu. Serius. Ini hatinya. Ini bagian dalamnya hatinya. Jadi ini sudah memiliki, si burung pipit ini sudah memiliki wangi khas tersendiri. Terus meskipun tidak dikasih bumbu juga membawa rasa tersendiri, yaitu rasa gurih, kayak ada asin-asinnya. Ini bagusnya dibikin sambal, kita coelkan di sambal. Sudah selesai. Jadi untuk petualangan kali ini teman-teman ya, nggak bisa menyuguhkan tontonan yang lebih luas, karena tadinya tujuannya saya untuk survival ke alam itu tadinya untuk ngambil bambu, tapi dikarenakan ngambil bambunya gagal, terus mencari bahan makanan atau survival di alam, tidak mendapatkan yang hasil yang signifikan. Kita hanya mendapatkan burung tembakan 1 biji doang, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah nonton di channel YouTube-nya Read ID, Facebooknya Read Sakurata, nanti diganti juga namanya. Terus di TikTok juga Read ID, di YouTube di Snack Video juga Read ID. Terima kasih buat teman-teman dimanapun berada yang sudah menonton, yang sudah berbagi, yang sudah share. Jangan lupa bantu subscribe biar channelnya terus berkembang seperti kodok. Dan doa terbaik buat teman-teman dimanapun berada, sehat-sehat lahir batin dan selalu ada dalam lindungannya dan dipermudah jalan rezekinya. Thank you, atur nuhun, dadah, assalamualaikum.